Selebihnya ya nasi dengan garam. Itu udah makanan sehari-hari saya. Nasi dengan kecap manis. Kalau makan mie instan, itu udah makanan paling mewah. Saya berkali-kali nggak bisa pergi ke sekolah sebenarnya. Karena? Nggak punya ongkos. Saya pikir lagi pegang apa? Saya samperin, ternyata itu gunting prakarya saya yang lagi saya pakai. Itu dia tusuk sini, Bu. Tapi ada satu perasaan yang jauh lebih besar daripada leganya, Bu. Apa tuh? Guilt. Bersalah? Saya merasa bersalah sama mama saya. Kenapa? Shalom saudara jemaat GMCC. Kali ini kita lanjut di GMCC berdampak. Dan tema hari ini adalah mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi banyak sekali perpisahan orang tua yang mengakibatkan anak-anaknya penuh dengan kepahitan. Bahkan bingung atau mungkin kehilangan arah dalam menjalankan dan melanjutkan kehidupannya ke depan dan masa depannya. Bahkan ada juga yang gagal, bahkan ada juga yang akhirnya berusaha dan sukses. Oke, hari ini narasumber kita adalah perempuan di depan saya. Siapa namanya? Airin Valeda. Valeda Airin. Ya, bolehlah bolak-balik. Rin, aku dengar ternyata masa lalu kamu, keluarga, papa dan mama itu berpisah ya? Ya, betul Ibu. Ceritanya gimana sih? Sebenarnya ini kejadian sudah lama banget. Waktu saya masih kecil, saya cuma punya memori sedikit aja tentang keharmonisan mereka. Selebihnya adalah keributan. Jadi kalau tiap saya mau berangkat sekolah tuh, saya inget banget, saya udah rapih pakai baju sekolah, tapi saya harus menunggu mereka Tapi berantem. ada memori yang baik. Ada memori yang baik. Sampai itu, usia berapa tuh kira-kira? Ingat gak? Memori yang baik mungkin sampai SD kelas 1 awal-awal kali, Bu. Sisanya pahit. Sisanya tidak terlalu baik. Tidak manis. Tidak ada manis. Yang dikatakan memori baik pun bukan sesuatu yang manis banget, tapi sekedar mungkin kami masih bisa pergi makan bertiga. Oke. Seperti itu. Jadi bukan yang manis gimana gitu, bukan ya. Tapi sekedar waktu itu masih ada family time sekali-sekali. Seperti itu. Lumayan lah ya sekali-sekali. Ya, tapi sejak saya kelas 2 SD seterusnya, rasanya banyak kan memorinya adalah papa mama tuh ribut. Berantem. Ya. Ada KDRT kah? Tidak, lebih kepada verbal ya. Lalu apa yang mencetuskan akhirnya mereka berpisah? Pada waktu kelas 4 SD, saya pernah ikut-ikut dengar kayak semacam gosip, Bu, bahwa papa saya punya wanita lain. Oke. Dan mama saya juga tahu itu, dengar itu. Tapi kita tidak pernah mendapatkan bukti atau papa yang ngomong langsung, tidak pernah. Tapi berdesas-desus lah gosip bahwa papa punya wanita idaman lain. Tidak dicari tahu? Sempat ada kecurigaan, apakah si A, apakah si B, tapi berlalu begitu aja. Dan tidak ada bukti? Tidak ada bukti yang secara nyata, tidak ada. Lalu? Sampai satu titik, seingat saya waktu saya kelas 5 SD, tahu-tahu papa saya betul-betul tidak pulang. Jadi sebelum-sebelumnya walaupun tidak harmonis, ada keributan, dia selalu pulang tiap malam. Oke. Tapi waktu saya kelas 5 SD itu ada satu hari, dia betul-betul sama sekali tidak pulang. Kamu tidak cari? Tidak. Karena pada waktu itu mungkin zaman teknologi nggak kayak sekarang, komunikasi, tidak ada handphone. Bahkan telepon rumah pun saya nggak punya waktu itu. Oh ya? Iya. Jadinya ketika dia pergi lalu tidak kembali, kita semua tuh bingung, tapi mungkin itu momen dimana mama saya baru menyadari bahwa this is it, gue ditinggal gitu, dia pergi gitu. Oke. Seperti itu, Bu. Itu seingat saya kelas 5 SD. Tapi itu hanya pergi saja dan terus akhirnya nggak pulang-pulang lagi kah? Yes. Tidak pernah kembali lagi sejak saat itu. Jadi benar-benar tiba-tiba pergi, bye gitu. Tanpa bye ya, tanpa perpisahan, tanpa saya besok mau pergi loh, tidak. Tapi ya tidak kembali sama sekali. No. Jadi tidak ada kata perceraian sebetulnya. Pada saat itu tidak ada. Gantung sampai waktu yang cukup lama. Ditinggal saja? Ditinggal. Komunikasi kami adalah berikutnya ke keluarga papa.
Oh. gitu. Oke. Keluarga papa, karena memang agak sulit cari papa waktu itu. Cuman intinya papa meninggalkan kami, tapi belum ketok palu bahwa kita pisah, kita cerai, belum ada. Saya kalau nggak salah ingat, maybe 2 tahun setelah itu baru di arrange pertemuan Sama keluarga dari papa. Betul, di Oke. arrange sama kuku saya, yaitu adiknya papa, untuk ini nggak bisa kayak begini nih, gitu kan, nggak Oke, jelas. oke. Diketemukanlah papa sama mama saya bicara berdua. Setelah 2 tahun tidak tahu Seingat saya, kabarnya. baru dipertemukan. Di situ papa saya menyatakan bahwa dia sudah nggak bisa lagi sama mama saya. Dia sudah punya istri baru, bahkan mereka sudah punya anak, seingat saya waktu Ngomong itu. di depan mama dan kamu. Tidak, mereka pertama berbicara berdua. Saya nggak dengar. Mereka tuh papa dan mama. Ya, mereka bicara di kamarnya kuku saya. Oke. Saya di luar. Saya cuman dengar mama saya menangis. Oke. And then saya, setelah mereka berdua selesai bicara, saya dipanggil masuk ke ruangan. Bertiga jadi. Enggak, saya bicara sama papa saya, mama saya ditarik keluar sama kuku saya. Jadi kamu berdua saja dengan papa kamu. Yes. Wow, oke. Terus apa yang terjadi di dalam sana? Di sana papa saya bilang bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan dengan mama saya. Which is hal itu sebenarnya sesuatu hal yang sudah saya duga ya. Karena dari kemarin-kemarin kan memang sudah berpisah dan tidak Artinya ada itu kejelasan. usia 9 tahun ya? Enggak dong, itu mungkin sudah SMP ya. Berarti maybe 13-14 tahun. Mungkin. Oh gitu? Iya, tuh. Lalu saat itu waktu pas papa nyampein itu, perasaan kamu seperti apa? Perasaan saya pada waktu itu sedih. Tapi apa ya? Akhirnya punya jawaban. Iya, jadi gini Bu, saya bukannya sedih karena akan berpisah, putus relasi dengan papa, bukan. Karena sebenarnya ketika waktu dalam tanda kutip masa harmonis atau masa kecil saya sebelumnya, saya dan papa tuh juga bukannya pribadi yang punya kedekatan, manja, gendong-gendong, atau oh disayang, oh dibelai. Kita nggak segitunya relationship-nya. Jadinya secara perasaan mungkin ada sedih, tapi kalau sampai aduh nggak terima nih mau ditinggal, saya nggak di posisi itu at that time. Cuman yang waktu itu bikin saya sedih dan menangis adalah karena itu pertama kali saya melihat papa saya menangis Saat menyampaikannya saat kepada dia kamu. bicara sama saya. Padahal waktu dia bicara sama mama saya, dia tidak menangis. Mama yang menangis. Mama saya menangis, suaranya kedengeran. Dan waktu saya masuk ke ruangan, saya lihat papa saya mukanya ya biasa aja, maksud saya begitu. Kalau orang habis menangis kan kelihatan. Papa saya enggak, tapi waktu dia bicara sama saya, dia minta maaf sama saya, dia menangis. Kamu menangis kah? Menangis at that moment. Karena melihat dia menangis. Karena saya nggak pernah melihat papa saya menangis. Karena image papa saya nggak seperti itu di kepala Jadi saya. karena papa menangis baru kamu menangis, bukan Yes. karena berita yang dia sampaikan bahwa mohon maaf dia punya kesalahan dan akan meninggalkan Airin. Rasanya tidak, Bu. Rasanya Tidak. bukan karena itu saya menangis. Karena kembali Yakin? lagi sudah ditinggal memang dari kemarin-kemarin. Oke. Itu cuman kayak apa ya namanya? Itu cuman momen dimana oke ya, sudah jelas ya mulai sekarang seperti itu, Bu. At that moment seperti itu. Gitu ya. Waktu itu tidak sempat memikirkan sedih sebenarnya, Bu. Dari sejak yang dia mendadak nggak pulang sampai terus perpisahan itu betul-betul terjadi. Karena apa? Karena papa itu tulang punggung keluarga. Iya. Mama saya tidak kerja. Jadi ketika dia pergi, and then lalu ketok palu dia pisah pun, pokoknya sepanjang masa itu saya lebih kepada begini. Ini jadi besok hidupnya gimana ini? Gitu, lebih kepada begitu. Mama? Padahal saya baru kelas 5 SD kan. Mama? Itu kedua. Pertama masalah ekonomi, karena saya harus hidup, saya harus makan. Sedangkan papanya dia pergi. Kedua, mama. Hal ini menurut saya secara mental lebih berat ke mama saya. Mama saya kelihatannya apa ya? Walaupun dari sebelumnya sudah ada isu dan gosip, ketika papa betul-betul nggak pulang dan ketika akhirnya dideklarasikan perpisahan, mama tuh berat banget untuk terima itu, Bu. Dia kalau boleh dikatakan mentalnya kena ya, Bu ya. Jadi dia tuh sedih, nangis melulu, ngomel, marah, dan ada momen-momen dia ngomong sendiri. Dan mohon maaf, saya pernah menemukan mama saya tuh
tiduran. Saya pikir dia kenapa gitu, bukan di tempat tidur ya, di lantai. Lalu saya mendapati dia ngompol kayak begitu-begitu. Oh, oke. Jadi menurut saya Stres. itu stres ya. Tapi kalau ditanya apakah gangguan jiwa dibawa ke rumah sakit jiwa, saya tidak pernah sampai di titik itu. Tapi yang saya tahu itu kena mentalnya banget. Oke. Seperti itu. Dan pernah juga menemukan mama sampai di titik mau bunuh diri. Oke, tunggu dulu. Saya mau tanya dulu. Jadi waktu masa itu sebelum kita ngomongin mama, masalah mama, aku mau tahu Airin ngejalanin hidup. Tadi kan udah selentingan sedikit tuh tentang bagaimana tanpa papa, terus umur 5 SD udah mikirin besok makan apa. Ya. Jadi seperjalanan pas begitu papa tidak ada dan akhirnya sampai juga sudah dipukul gongnya bahwa papa sudah bukan istilahnya maaf tidak bisa hidup bersama lagi ya, Ya, gitu ya. kan. Artinya kan kamu harus hidup sendiri. Apakah papa kasih support kamu biaya, makan dan lain sebagainya? Berarti kan kalau tadi kamu ngomong gitu tuh ada something yang kamu lakukan dan mungkin nggak tahu deh papa bagaimana mensupport Iya. biaya hidup. Waktu itu terus terang hidup kami ada dibantu oleh keluarga papa. Oke. Ada juga dibantu sama keluarga mama, Oke. adiknya mama. Oke. Walaupun tapi kembali lagi Bu, itu namanya dibantu. Otomatis jumlahnya bukan sesuatu yang gini ya. Oke, setiap bulan ya kita support sekian-sekian, kita tetap bisa hidup dengan nyaman. Tidak. Waktu itu ekonomi kami cukup cukup parah. Kami banyak bergantung sama belas kasihan orang. Pada waktu itu tetangga-tetangga saya tuh cukup baik. Jadinya ada momen-momen misalnya mereka lagi butuh bantuan masak untuk acara apa misalnya begitu. Itu Oke. mama saya suka Bantu, ikut bantuin. baru dapet. Iya, dia tidak dapat uang sih Bu. Hah? Tapi paling tidak pulang makan. dapat makanan. Paling enggak kami bisa makan. Jadi kalau titik terendah masa-masa hidup saya mungkin di saat itu, di mana istilahnya seneng kalau ada event di area rumah saya. Kenapa? Karena itu artinya paling tidak hari itu Makan enak. saya bisa makan lumayan enak. Selebihnya ya nasi dengan garam itu udah makanan sehari-hari saya. Nasi dengan kecap manis. Kalau makan mie instan itu udah makanan paling mewah. Nikmat banget. Tapi paling nggak maksudnya mama masih ya bisa melakukan sesuatu Bisa ya? melakukan sesuatu walaupun tidak maksimal ya Bu. Saya berkali-kali nggak bisa pergi ke sekolah sebenarnya. Karena? Nggak punya ongkos. Padahal waktu Tapi itu uang saya sekolah bagaimana? Nah, telat-telat bayarnya. Jadi Dari? kadang-kadang masih bisa dibantu sama yang tadi saya bilang keluarga papa Oke. atau keluarga mama, atau sometimes papa bisa titip uang. Tapi kembali lagi jumlahnya tidak yang cukup gitu. Jadi bayar uang sekolah terlambat. Kadang-kadang sekolah, kadang-kadang tidak. Dan waktu itu kerjaan mama selain bantu tetangga masak dan sebagainya, kerjaan berikutnya adalah dalam tanda kutip Bu, berhutang. Mama. Demi saya bisa berangkat sekolah. Padahal ongkos saya waktu itu cuma 100 perak. Jalan kaki, mikrolet, jalan kaki. Mikroletnya cuma 100 perak. Tapi 100 perak aja nggak punya. Gitu. Jadi ada kalanya saya sekolah, oke. Ada kalanya saya nggak masuk. Kenapa? Bukan karena madol, bukan karena malas. Karena saya nggak punya ongkos. Tapi pengen banget sekolah. Pingin banget. Saya juara kelas Bu. Oke. Nilai saya bagus. Jadi dibuktikan di situ. Ya. Oke. Lalu tadi mama sempat stres. Ya. Dan di sisi yang lain bahkan tadi Airin bilang mau bunuh diri. Ya. Apa yang terjadi sama dirinya mama? Apakah dia cerita dia kecewa sama papa atau dia marah? Ya, mama saya banyak ngomong sih bahwa dia ya pasti dia kecewa. Apa ya, omelan dari seorang istri yang kecewa sama suaminya. Contoh, papa lu dulu waktu masih pacaran manis gitu. Setelah nikah boro-boro, ya kayak gitu-gitulah. Dia Seperti ceritain itu. nangis nggak? Ada momen dia nangis. Tadi ada juga momen dia sekedar meluapkan emosi dan marah-marah. Atau ketika melihat istri barunya papa saya, dia bilang, masih cakepan gua. Nah kayak gitu-gitu. Ada momen-momen kayak gitu. Cakepan gua gitu. Terus apa Jadi lagi sempet lah? lihat ya? Oh lihat. Karena ada satu momen ketika Cynthia Imlek, Oke. itu kan kumpul di rumahnya Keluarga papa. kakek. Iya, keluarga papa betul. Dan at that moment saya datang sama mama saya dong. Dan Oke. ternyata papa datang bersama istrinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya
ya masing-masing. Kalau istrinya di ruang tamu, mama saya di ruang makan. Kalau mama saya ke ruang tamu, istrinya ke ruang makan. Tapi Ya, seperti kondisinya itu. mama ngadepin pas begitu hadapan dengan Mama tidak mengkonfrontir, ngamuk, bentak-bentak, dijambak? tidak. Oh, tidak terjadi jambak-menjambak. Oke. Jadi ya udah, sebel, kesel, bete, cemberut, tapi sebatas itu. Oke, tapi dia ungkapkan ke Airin. Ke saya, terus kalau misalnya lagi cerita sama Ii atau cerita sama tetangga, ada Oke. seperti itu. Kenapa tadi mama mau bunuh diri? Saya rasa mama saya mentalnya up and down ya, Bu. Jadi ada titik-titik tertentu dia normal, kayak biasa, kayak bisa menghadapi hidup normal. Tapi ada kalanya dia, galau, sedih. Saya juga nggak tahu kenapa waktu itu dia mau bunuh diri, karena waktu itu saya lagi ngerjain prakarya, Bu. Prakarya sekolah, gunting-gunting, jahit-jahit. Saya gunting-gunting, tiba-tiba saya lihat, tiba-tiba pas saya nengok ke arah mama saya yang seberangan sama saya, kok mukanya menangis. Dan tangannya tuh begini, Bu. Saya pikir lagi pegang apa? Oke. Saya samperin, ternyata itu gunting prakarya saya yang lagi saya pakai, itu dia tusuk sini, Bu. Cuman waktu itu nggak sampai fatal ya, karena cuman melukai punggungnya sedikit. Dan dia melakukan itu sambil menangis. Ya saya tarik guntingnya. Sejak hari itu setiap kali saya pergi sekolah, kalau pas saya punya ongkos, saya cuma punya satu ketakutan berikutnya selain masalah duit. Apa? Saya takut saya pulang sekolah, saya menemukan mama saya udah nggak ada. Itu ketakutan. Iya. Karena pernah lihat seperti itu kan, gitu. Dan saya pikir, wah, ini bagaimana? Cuman kan nggak mungkin saya nggak sekolah. Jadi setiap pergi sekolah, saya takut. Tapi mau nggak mau dihadapin. Jadi kalau pulang menemukan dia, oh, dia hidup. Dia aman-aman saja ya. Sudah, satu hari berlalu. Jadi Seperti saat itu, Bu. sekolah ada pikiran yang bercabang, Ya. mikirin mama lagi ngapain. Mikirin mama lagi ngapain, mama kenapa-napa atau tidak, mama aneh-aneh atau tidak, kayak gitu. Oke. Besok masih bisa datang sekolah atau tidak, seperti itu. Jadi itulah yang mempengaruhi mental mama ya, yaitu kejadian papa Ya, waktu menyatakan ingin berpisah. dari sejak ditinggal sudah kena. Terus berlangsung dan sampai dikatakan pisah itu, dan terus begitu. Itu mental mama. Kalau Ya. mental Airin sendiri gimana? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau bicara kehilangan karena tadinya dekat, itu tidak. Tapi berat menghadapi hidup, kebutuhan hidup dan sebagainya, itu ya. Dan memikul jadi kan kondisi mama saya ini lemah. Jadi seakan-akan kita berdua, kita mau hidup, tapi yang ini lemah. Nih jadi gue gimana nih gitu, lebih kepada begitu, Bu. Dan satu hal yang agak sedikit mungkin sulit dipahami mungkin ya. Saya menyadari bahwa setelah waktu berlalu, saya lebih banyak luka saya sama mama, Bu. Oh, Bukan sama papa. oke. Tanpa sadar, saya kelihatannya bisa mengerti kenapa papa saya ninggalin mama saya. Dan luka saya sama papa tentunya ada, tapi Oke. tidak yang tidak dalam. Karena cukup diselesaikan dengan satu buah retreat ketika saya SMA. Di sesi hati bapak, luka saya sama papa saya selesai dengan seember air mata. Beres, clear. Oke. Saya seakan-akan saya bisa mengampuni, saya bisa accept, saya bisa terima. Atau mungkin karena dulu tidak terlalu dekat sehingga Gampang lukanya mungkin tidak enggak, dalam. ya mungkin. Tapi ke mama justru luka saya banyak, dan saya sadar itu waktu saya sudah SMA sebenarnya. Apa aja kira-kira Yang membuat saya luka sama mama. Saya menyadari bahwa saya luka sama mama karena saya merasa mama saya seharusnya jadi pribadi yang stand up. Oke. Itu tuntutan tanpa sadar, Bu. Saya merasa gini, saya dengar cerita orang-orang yang papa mamanya pisah, lalu mamanya jadi superwoman, dia bisa fight, dia bisa bekerja, dia bisa bagaimana gitu, sehingga anaknya bisa hidup normal. Sementara saya melihat mama saya jauh dari itu. Tidak fight, dia susah, dia stres, dia galau. Malahan saya jadi berjalan dengan memikul Mama. satu beban, yaitu seakan satu beban, yaitu mama saya. Seperti itu. Dan saya ingat banget waktu itu saya udah di titik, saya pernah ada titik di mana saya tuh capek, saya ngelihat mama saya kayak begini. Padahal waktu itu saya masih kecil. Dan ketika mama mengomel mengenai istrinya tuh sebenarnya kalah cakep sama saya dulu lebih cantik kayak gitu kan. Saya tuh kesel, dan saya tuh bilang sama mama saya gini, lu kesel, ini mohon maaf ya, saya sama mama saya ngomongnya tuh memang lu gua gitu loh, karena
ini terbalik posisinya. Jadi kayak dia tuh anak, kayak saya mama. Karena at that moment yang apa ya? Yang seakan masih berdiri dan waras itu saya jadi seakan, Bu. Jadi saya bilang sama dia, "Lu bilang lu lebih cakep." Saya bilang gitu. "Buktiin dong." Saya bilang gitu. "Lu nggak mau bikin papa nyesel ninggalin lu." Saya bilang gitu. Ngomong? Ya, saya ngomong sama mama saya. Jadi debat ya sama mama? Iya, saya bilang gini, "Kalau gua jadi lu, gua buktiin lu nanti nyesel ninggalin gua." Saya bilang gitu. "Lu bilang lu cakep, ayo kurusin badan." Saya bilang gitu. "Dandan dong, cakep dong, cari kerja." Saya bilang gitu. Itu umur berapa, Erin? SMP kali. Oke. Saya bilang cari kerja, do something. Tunjukin sama papa, nyesel dia nanti tinggalin lu, buktiin. Dan saya ingat mama saya marah banget waktu saya ngomong gitu. Dia bilang gini, "Enak aja lu ngomong." Dia bilang gitu. Dan at that moment mungkin saya nggak peka ya, Bu. Saya nggak bisa menyelami pikiran dan perasaan mama saya. Itu adalah ekspektasi saya, harapan saya sebagai seorang anak. Which is mungkin sekarang saya sadar bahwa saya salah sih nuntut mama saya kayak gitu. Karena tidak semua orang mampu menjadi pribadi yang tadi saya pinginkan seperti itu. Jadi luka saya sama mama banyak, Bu. Banyak. Dan itu mungkin porsi terberatnya. Karena tadinya saya berharap you should be the one yang bangkit, yang membuktikan, yang menghidupi saya. Bukan saya yang gak jelas nasibnya ini gimana sih gitu. Seperti itu, Bu. Oke. Wow, seru ya. Saya nahan napas. Oke, artinya tadi Erin bilang kayaknya sudah mengampuni papa ya. Artinya pernah sempat ketemu papa lagi kah? Pernah ketemu papa. Jadi setelah kejadian itu kan kayak contoh Cynthia yang saya bilang ketemu di keluarga papa. Itu kami kan rutin, Bu. Tiap tahun berarti kita ketemu. Oh gitu. Iya. Hubungannya jadi sekarang masih suka tektokan? Sekarang sih sejak Popo sama Kungkung atau kakek nenek sudah tidak ada, otomatis sudah tidak ada ngumpul di rumah kakek nenek kan. Otomatis hubungan memang sering ketemu itu tidak. Tapi pernah ada satu momen saya ingat banget, saya ketemu sama papa saya, kita ngobrol dan at that moment saya baru tahu ternyata di mata papa saya dan di mata keluarga papa saya tuh pahit sama papa saya. Di matanya mereka. Di mata mereka. Mungkin saya pahit nih karena dulu ditinggal. Makanya saya nggak yang terlalu deket, nyari, hai atau kayak gimana gitu. Mungkin ya. Saya baru tahu mereka nganggap pahit karena papa saya bilang harus waktu itu saya udah mulai pelayanan. Kamu pelayanan percuma kalau tidak mengampuni. Nah saya bingung mengampuni yang mana begitu loh. Siapa yang mau diampuni gitu. Jadi dari situ saya menyadari bahwa saya tuh nggak peka banget, saya nggak sadar bahwa mereka anggap saya tuh pahit gitu. Padahal kembali lagi, dulu memang tidak sehangat itu hubungannya. And then kamu pergi, ya sudah, saya seakan lebih dekat sama mama. Iyalah, saya punya pacar, saya ceritanya sama mama dong. Nggak mungkin saya, "Papa di mana ya? Halo, saya punya pacar loh." Kan agak bingung karena memang nggak dekat. Tapi dari situ dianggapnya seakan saya nggak gitu punya hubungan lagi, padahal dan itu tidak mau berhubungan. Iya, padahal bukan nggak mau berhubungan sih, tapi karena memang mungkin saya juga kurang bagus dalam menjalin relationship. Hubungan saya tuh kekinian punya aja, Bu. Yang sekarang dekat, ya saya dekat. Saya bisa hangat sama orang yang saya rasa dekat. Tapi kalau memang hubungan sudah tidak terjalin, ya mohon maaf gitu maksudnya, Bu. Saya nggak yang merasa gimana. maunya adalah Airin cari dia. Mungkin. Tapi Airin nggak cari dia. Atau mungkin lebih sweet, atau lebih manis, atau lebih bagaimana lah begitu ya. Tapi hubungannya sekarang gimana jadinya? Sekarang ya baik-baik saja. Saya ada chat, ada WA, tapi ya sebatas komunikasi yang umum, bukannya yang gimana-gimana ya. Tapi maksudnya ada komunikasi sampai sekarang. Seperti itu. Dan waktu itu saya sudah pernah bicara sama papa saya jelaskan bahwa saya nggak pernah nyimpan pahit. Kalau mau dikatakan pahit, saya pahit sama mama. Jadi ini salah kaprah gitu loh. Saya pahit sama mama saya jauh lebih banyak bertumpuk-tumpuk karena saya tinggal sama dia. Jadi day by day kelemahan dia. Papa tahu nggak? Saya jelaskan tahu. Dan papa saya sempat minta maaf lagi karena dia menyadari bahwa dia bilang begini. Salah satu hal yang membuat dia dulu berat ninggalin saya adalah dia tahu bahwa kalau dia pergi, mama saya beban saya. Oh gitu. Yes.
Jadi mungkin ya, papa saya notice bahwa mama saya ini apa ya, kalau bilang sifat kok kayaknya gimana? Sifat kah, mental kah, kepribadian kah, apapun itu dari mama saya itu nggak gitu bagus. Tapi ketika tahu bahwa artinya papa kan tahu kalau papa pergi, artinya mama itu adalah jadi bebannya Airin. Artinya apakah Airin tidak marah dengan papa? Enggak kayaknya ya. Nggak tahu Bu, udah lewat kayaknya. Saya pokoknya sudah tidak ada luka aja sama papa dalam hal itu. Kayaknya saya bisa accept. Karena saya tuh berkali-kali bilang sama Yakob suami saya, ketika mama saya lagi error, sebab seiring usia berlalu tuh dia masih error Bu. Kadang kumat, kadang on, kadang off. Saya suka bilang sama Yakob, saya bilang gini, pantesan ya bapak gue ninggalin emak gue ya, gue aja ampun gitu Bu, saya bilangnya. Karena ya dia tuh bener-bener apa ya, gimana ya, ya kita sulit untuk sama dia tuh sulit gitu loh. Kalau dibilang dia beban kok kayaknya dosa. Cuman to be honest ngomong, dia beban Bu. Gitu ya? Ya. Oke. Jadi sekarang mama gimana? Apakah Mama saya sudah dipanggil Tuhan Bu. Jadi sudah tidak ada bersama dengan saya. sakit? Sakit sih kalau secara fisik ya darah tinggi biasalah Bu, penyakit orang tua. Tapi mungkin kalau saya bilang yang menggerogoti mama saya adalah mental ya. Mental. Ketika mama sudah pergi, apa yang dirasa? Plong, bahagia, sedih? Karena kan tadi pikirannya adalah mama adalah beban. Sedikit rasa lega ada, jujur. Karena apa? Kembali lagi, secara manusia dia beban. Saya berdoa buat pulihkan mama, itu udah nggak tahu berapa ratus ember kali air mata saya. Tapi kan seakan-akan Tuhan membiarkan saya memikul beban itu. Tapi leganya sebagian iya, tapi ada satu perasaan yang jauh lebih besar daripada leganya Bu. Apa tuh? Guilt. Bersalah? Saya merasa bersalah sama mama saya. Kenapa? It's okay. Airin mau cerita? Saya merasa bersalah karena saya merasa seharusnya saya bisa jadi anak yang lebih baik dalam banyak hal gitu. Walaupun mungkin buat teman-teman yang tahu perjuangan saya, mungkin mereka merasa bahwa saya sudah berusaha. Tapi tetap aja waktu dia dipanggil pulang Tuhan, saya merasa seharusnya saya bisa memberi lebih. Seharusnya saya bisa mengerti dia lebih. Walaupun saya ada banyak momen di dalam hidup saya marah sama mama saya Bu. Saya marah karena saya merasanya bahwa apa ya, ayo dong, kapan sih udahannya? Kapan sih kamu mau sampai kapan kamu ini begini gitu? Kalau dibilang udah diusahakan belum untuk membantu konseling kah? Sudah dilakukan. Ajak beribadah kah? Sudah dilakukan. Saya coba masukkan dia ke apa ya namanya ya, komsel atau apapun itu. Sudah yang buat orang-orang yang seusia dia. Sudah. Tapi ya mungkin sulit ya buat mama saya untuk benar-benar completely pulih. Lalu kenapa merasa bersalah? Artinya kan Airin sudah berusaha semampunya Airin. Mungkin itu berkaitan sama hal yang lain lagi Bu. Waktu papa saya pergi meninggalkan mama saya, dan orang-orang kan bertanya ya, kenapa itu suaminya pergi kayak gitu ke mama saya. Dan mama saya tuh bilang begini sama orang-orang, tuh gara-gara dia, maksudnya saya, gara-gara dia nggak bisa ambil hati papanya, makanya dia pergi, katanya gitu. Secara logika, bahkan ketika saya masih kecil pun, saya tahu itu nggak masuk akal Bu. Karena saya rasa tidak ada seorang papa di dunia ini yang pergi menceraikan istrinya karena anaknya nggak bisa ambil hati. Itu kan nggak make sense ya gitu ya. Dan walaupun secara logika saya ngerti
tapi rasanya itu masuk ke dalam hati saya sehingga saya jadi orang yang apa ya? Saya sering banget merasa bersalah. Sampai hari ini lagi. Kalau hari ini karena sudah paham, jadi itu cuma jadi kebiasaan yang berulang. Tapi saya sadar. Dulu saya nggak sadar. Sebenarnya mungkin ibu juga tahu. Saya sering banget kalau saya minta tolong atau saya dapat sesuatu dari seseorang, saya mengucapin terima kasih nggak sekali, berkali-kali. Karena saya ngerasa saya ini burden loh. Karena saya ngerasa saya ini penyebab hal yang buruk. Contoh, ketika saudara papa dan mama bantu ekonomi kami, bantu sekolah saya, bantu kuliah saya. Walaupun saya bukan merengek minta, tapi mereka bantu. Setiap kali mereka bilang, ini saya bantu ya, karena saya sayang. Saya berterima kasih, Bu. Tapi saya selalu ngerasa saya ini burden. Rasa jadi kayak merepotkan orang Betul. lain. Betul, merasa diri itu bersalah, merasa diri itu worthless, merasa diri itu banyak salah, merasa diri itu beban. Jadi kalau saya ngerasa, padahal mungkin saya nggak salah gitu. Saya selalu mudah banget untuk ngerasa salah dan lalu bilang, minta maaf ya. Supir Grab aja sering saya mintain maaf, Bu. Bingung kan? Misalnya muter kemana, macet aja saya minta maaf. Padahal jalanan macet bukan salah saya kan. Maaf ya Pak, macet. Kenapa? Ngerepotin orang. Kayak gitu, Bu. Mungkin remeh ya. Yeah. Tapi sekarang saya udah paham itu. Jadi ketika saya ngomong maaf, it's a matter of kebiasaan. Karena udah kebiasaan. Tapi kalau dulu mungkin itu karena yaitu saya memikul beban rasa salah. Saya ngerasa hidup saya ini beban. Saya bikin susah banyak orang dan sebagainya. Tadi kan menyalahkan diri sendiri karena ketika mama dipanggil Tuhan, terus malah akhirnya jadi feeling guilty-nya lebih besar. Ya. Pernah menyalahkan Tuhan kah dengan kondisi ini? Kenapa aku dilahirkan? Kenapa harus aku? Kenapa mama aku seperti ini? Kenapa mama aku bukan yang lain atau papaku yang lain? Pernahkah? Tidak. Tidak pernah. Tidak. Jadi kamu tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah menyesal menjadi anak mereka? Tidak. Karena justru ketika papa mama saya break hubungannya, tadinya kami ini bukan anak-anak Tuhan, Bu. Oh. Kami bukan anak Tuhan. Tapi ketika mereka break, mama saya tuh tadinya anak Tuhan. Ketika nikah sama papa saya, dia berubah. Dia ikut papa saya. Oke. Ketika mereka break, ii saya, adik mama saya tuh bolak-balik bilang, baca firman, baca Alkitab. Kayak gitu. Jadinya saya ikut baca firman, mulai ikut ke gereja. Oke. Dan ketika saya SMP, SMA, saya bertobat mengenal Tuhan. SMA. Ya, dan saya nggak pernah merasa menyalahkan Tuhan akan hidup saya karena saya justru malah merasa bahwa Tuhan itu a perfect replacement buat papa saya yang telah pergi dan mama saya yang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai orang tua. Seperti itu. Saya nggak pernah mempersalahkan, malah mungkin saya sempat berpikir malah kayaknya gue harus bersyukur ya. Sebab kalau papa mama saya tidak break, walaupun ini saya nggak tahu pemikiran ini bisa diterima atau tidak. Kalau papa sama mama saya tidak break, mungkin saya nggak berjumpa dengan Tuhan. Oke. Itu jadi pemikiran mengucap saya. syukur di situ. Yes. Oke, jadi nggak nyesel lah ya menjadi No. anak mereka dan dengan kejadian yang kemarin gitu ya. Tidak, Bu. Saya tidak menyesal. Oke, keren. Jadi karena mereka lah justru kamu mengenal Tuhan, Iya. kasih Tuhan, kekuatan dan pertolongan Tuhan mungkin nyata ya ketika mungkin Betul. dalam kesulitan itu. Betul. Jadi bisa flashback bahwa ini semuanya karena Tuhan. Benar. Jadi happy ya. Happy. Dan kalaupun saya pernah berpikir kok, kalau sampai saya hidupnya di rewind ulang lalu dipertanyakan, mau nggak ngalamin yang kemarin seperti ini, saya akan tetap saya mau. Karena saya merasa bahwa bukan merasa bahwa diri saya ini sekarang bagus banget, itu bukan. Tapi saya ngerasa mungkin saya tidak akan jadi seperti saya yang sekarang kalau saya nggak ngalamin kemarin-kemarin itu gitu loh, Bu. Keren. Kayak gitu. Keren banget, keren. Irene, kan Irene punya background ditinggal papa. Bahkan ditinggalinnya menurut saya tuh ya cukup ya kejam sih ya, gitu ya. Apakah ada trauma untuk menemukan pasangan? Karena saya lihat sekarang sudah menikah dengan Koko Yakub.
Nah, bagaimana menemukan Koko Yakub sampai terus kamu yakin dengan Yakub terus menikah dan dia tidak akan mengulang kisah dan cerita dari papa kamu? Karena kan kebiasaan kalau anak tuh biasanya kalau ditinggalkan papa dengan cara bagaimana itu pasti ada yang terluka terus akhirnya dia merasa trauma untuk bisa menemukan pasangan. Nah, aku lihat ini baik-baik saja tuh, tapi mungkin ada cerita di balik menemukan Yakub kah? Ya, oke. Kalau bicara menemukan Yakub, mungkin kesannya nanti jadi klise atau rohani. Karena sebenarnya gini Bu, mengenal Yakub itu, menemukan Yakub sebagai pasangan hidup, sejujurnya itu... Sorry, nggak apa-apa dong kalau klise atau itu jadi rohani. Karena kan kondisinya kamu bilang SMA itu Ya. sudah bertobat. Ya. Nah itu. Nah, kebetulan saya kenal Yakub itu atau bertemu Yakub di SMA memang. Di tempat di mana momen saya sudah bertobat. Yes. Dan ketika mau apa ya namanya, mau pacaran atau mau jadian itu, saya tuh dapat dari Tuhan, Bu. Oh, gimana ceritanya? Semacam seperti, saya nggak berani bilang penglihatan lah, kesannya kayak rohani banget gitu ya. Tapi saya seperti melihat di sebuah rumah, saya tuh sudah nikah sama Yakub. Rumahnya tuh pintunya ngadep samping, which is itu rumah saya sekarang. Kalau buat teman-teman yang pernah ke rumah saya ngerti deh maksudnya. Pintunya tuh bukan ngadep ke pagar, tapi ngadepnya ke samping. Jadi saya dapat itu dari Tuhan. Jadi ketika saya menjalani relationship atau pacaran, saya dapat dulu nih, ini jodoh saya. Cuma saya nggak pernah ngomong, karena saya berfilosofi bahwa seharusnya dia yang ngomong sama gue, bukan gue yang ngomong sama dia, karena dia laki-laki. Kamu nyampein penglihatan itu ke dia kan? Enggak, saya diam. Saya menanti. Saya menunggu. Karena kelihatannya dia lebih tertarik sama wanita lain yang jauh lebih cantik gitu daripada saya gitu kan. Jadi saya menunggu gitu loh. Sampai akhirnya satu titik dia melayangkan sebuah surat. Bukan surat tagihan, bukan. Surat cinta dong. Surat cintaku yang pertama. Gitu. Dikirimin surat dan di sana menyatakan ya perasaannya bla bla bla, dan statementnya ditutup dengan jika waktu Tuhan sudah genap atas kita. Ini udah lama loh. Wah, masih hafal loh. Jika waktu Tuhan sudah genap pada kita, maukah kamu jadi pacar saya? Seperti itu, Bu. Oke, jadinya mesra juga loh. Iya dong, nggak tahu kan? Jadinya kalau misalnya bicara tentang keyakinan pasangan, saya bukan yakin sama Yakobnya, Bu. Tapi saya yakin sama rencana Tuhan buat saya. Keren. Jadi saya yakin bahwa ya ini pasangan saya, terlepas dari gini loh. Apakah dia akan jadi kayak papa saya? Apakah dia akan meninggalkan saya? Ya saya nggak mikirin. Karena saya percaya bahwa Tuhan menyatukan kami, Tuhan punya rencana yang terbaik. That's all. Cuman kalau bicara tentang isu yang kemarin membuat saya tidak percaya, itu ada, tapi bukan dari sisi oh ini nikah nggak, nanti pacaran sampai lama nggak, long lasting nggak, bukan di situ. Tapi lebih kepada bahwa yang tadi saya bilang, saya merasa saya worthless, saya nggak lovable. Makanya dikatakan apa tadi, mama saya bilang saya nggak bisa manis, saya tidak bisa ambil hati, saya bukan orang yang sweet, saya bukan orang yang cantik, saya bukan orang yang apa ya, menarik, kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya Yakob ada mengatakan atau mengesankan bahwa saya ini cantik, saya merasa saya nggak percaya, Bu. Saya merasa kayaknya dia lagi ngarang nih gitu kan ya, apalah itu terserah lah ya gitu. Dan Yakob dan saya selalu bilang bahwa lu tau nggak, lu tuh dibutakan Tuhan. Saya selalu bilang gitu, sebab kalau lu nggak dibutakan Tuhan, lu nggak bakal mau sama gua. Saya bilang gitu. Tapi dia punya jawabannya sendiri. Dia selalu bilang bahwa justru Tuhan tuh sayang sama gua. Dia tahu lu tuh kayak gimana, cantiknya nantinya kayak gimana, luar dalam, makanya kita bisa dijadiin, katanya dia begitu. Itu jawaban dia. Jadi kalau bicara nggak percaya rencana Tuhan, saya percaya rencana Tuhan. Saya bukan percaya bahwa Yakob itu bukan kayak papa saya. No, saya nggak pernah mikirin itu. Saya meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kami, sebatas itu. Tapi kalau dia meyakini bahwa oh dia sayang kayak gini, oh saya cantik, oh saya apa, itu memang apa ya, takes time untuk saya bisa percaya. Berarti hati kamu benar-benar udah pulih ya sama papa ya? Yes, saya merasa sudah, Bu, clear. Jadi waktu pas kayak gitu terus pacaran berapa lama? Pacaran saya hampir 8 tahun. Lama amat? Iya, dia pacar pertama saya. Nggak pernah putus nyambung? Nggak, ribut ya, putus tidak. Oh, terus tetap komit ya, walaupun ribut tetap komit, terus ribut, tetap jalan, udah jalan lagi. sampai tapi akhirnya menikah. Bilang putus, yes. Waktu menikah, papa hadir? Papa tidak hadir. Jadi karena waktu itu menjaga perasaan mama.
Tapi kamu ngomong sama papa bahwa kamu mau menikah. Ngomong. Yakub dikenalkan ke papa. Kenal, karena setelah acara pesta pernikahan selesai, kalau nggak salah besokannya kita ketemu sama papa, kita makan bareng. Respon papa? Setuju nggak? Bilang, aku nggak setuju nih. Atau dia tidak? Dari sebelum itu kan memang sudah tahu Yakub. Dia setuju karena papa 8 saya. tahun gitu loh ya. Nah, setelah perpisahan dengan mama, inilah ajaibnya Tuhan. Setelah perpisahan dengan mama, justru papa saya jadi orang percaya, Bu. Oh, keren. Ya, Itu bonus ya. itu bonus. Dan dia sudah kenal Yakub, dia tahu Yakub pelayanan dan sebagainya. Jadi nggak masalah. Oke, itu memang rencana Tuhan ya. Keren. Oke, next kita mau tahu juga. Kalau misalnya nih, ada kesempatan mama ada di depan kamu. Ada di depan, di hadapan kamu, dan apa yang ingin kamu sampaikan? Karena tadi aku lihat kamu ada marah, nyesal, terus kamu rasanya merasa bahwa mama adalah beban kamu, tapi sekaligus sebenarnya karena mereka lah, karena mama dan karena papa lah, justru kamu seperti ini hari ini. Jadi kalau ingin kamu sampaikan tatapan muka dengan mama, apa yang ingin kamu sampaikan? Kalau saya bisa bicara sama mama saya saat ini, saya akan bilang bahwa saya minta maaf. Karena saya sudah, saya seharusnya bisa jadi anak yang lebih baik. Saya seharusnya bisa jadi anak yang lebih mengerti dan mensupport. Sehingga mama mungkin bisa lebih ada kemungkinan untuk sembuh dari luka. Saya bisa lebih tidak menuntut, tapi justru mendukung mama. Itu, Bu. Keren. Oke, satu lagi. Kalau misalnya papa ada di sini, papa ada di ruangan ini, apa yang Airin mau sampaikan? Yang saya mau sampaikan ke papa adalah sebenarnya sama dengan yang saya pernah sampaikan, bahwa saya tidak menyimpan luka terhadap papa, karena semua luka itu sudah dibasuh dan sudah clear. Dan saya justru bersyukur ketika papa diizinkan Tuhan meninggalkan saya, justru saya bertemu papa yang terbaik yang saya punya, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Itu. Keren. Oke, last one. Ya. Minta kasih pesan-pesan untuk anak-anak atau mereka yang memang hari-hari ini ditinggal Tuhan, ditinggal ayahnya maksudnya. Dan mungkin ada kasus-kasus perceraian dan mereka harus bertumbuh dan mereka harus hidup dengan atau tanpa orang tua, ayah apalagi. Apa yang mereka harus hadapi atau harus lewati? Gimana cara-caranya? Mungkin boleh dikasih pesan-pesan kepada mereka. Oke, buat teman-teman atau adik-adik yang mungkin ditinggal orang tuanya, merasa ditinggalkan, saya ada satu firman Tuhan yang cukup menguatkan saya ketika saya datang dan mengenal Tuhan, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh Daud yang berkata bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Dari situ saya merasa banget bahwa orang tua kita itu manusia biasa, Yes. yang tidak sempurna, yang punya kondisi dan latar belakangnya sendiri. Dan ketika mereka harus meninggalkan kita, saya mau bilang bahwa Tuhan itu menyambut kita. Mau kita jelek, mau kita kurus, gemuk, bodoh secara sekolah, ataupun tidak membanggakan, tidak punya prestasi yang keren, tapi Tuhan itu bukan sekedar menerima loh. Tuhan tuh menyambut kita. Amin. Kita tuh dipeluk, kita tuh disayang Tuhan. Jadi jangan takut, asalkan kita punya Tuhan. Tuhan itu cukup untuk jadi orang tua yang terbaik buat setiap kita. Kita tuh gak kurang ketika kita punya Tuhan. Amin. Dan saya sering dengar orang tuh ngomong begini, tidak ada orang hebat dengan masa lalu yang biasa-biasa. Jadi kalau masa lalu kita berat, percayalah, kita akan jadi orang hebat bersama dengan Tuhan. Keren. Itu aja. Terima kasih buat Airin atas pesan dan pesannya untuk bisa kita pahami dan kita boleh ingat selalu dan jangan khawatir. Tidak ada yang namanya orang tua itu bercerai mau udah direncanakan dari awal, tidak ada. Tapi kalaupun itu harus terjadi, biarlah cuman kehendak Tuhan yang jadi. Dan kalau sampai itu sudah terjadi kepada adik-adik, teman-teman, sahabat dan saudara sekalipun, saya berharap podcast
hari ini bisa menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh kalah dan menyerah dengan hidup. Bahwa kita pasti bisa hidup karena Tuhan selalu menyertai kita dan selalu memberkati kita. Jangan khawatir, Tuhan selalu ada buat kita semua. Oke, sampai di sini podcast kita hari ini. Ini dia Irene dan sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Dadah. Bye.